seorang lelaki yang berakhlak baik. Setelah ia menyelesaikan perguruan tingginya, ia langsung pergi ke Eropa untuk bekerja di sana. Setiap bulan ia selalu menabung untuk mewujudkan apa yang sudah diangan-angankannya. Dan setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya proyek yang telah dikerjakannya pun selesai. Sehingga lelaki itu pun pulang ke kampung halamannya dan memutuskan untuk melamar seorang wanita cantik yang sudah lama diidamkannya. Kemudian sesampainya di rumah si wanita, dirinya mengutarakan maksud kedatangannya kepada ayahnya. Namun ketika si lelaki menghampiri anaknya dan memberanikan diri untuk mengajaknya menikah, dirinya merasa sedih di balik senyumannya yang palsu. Dia terus mengulur waktu untuk berbincang-bincang dan dia terus fokus terhadap si wanita. Sampai akhirnya si lelaki itu pun tersenyum sambil berkata padanya, "Apakah ada laki-laki lain yang membuatmu jatuh cinta? Apakah itu benar?" Sontak si wanita itu pun terkejut dengan pertanyaannya. Dia pun hanya menundukkan kepalanya dan si lelaki itu tetap tersenyum padanya seraya berkata, "Kenapa lelaki itu belum juga mendatangimu hingga sekarang? Jelaskanlah padaku, maka engkau tidak akan menyesal." Si wanita itu pun merasa tenang dengannya, karena memang si lelaki itu terkenal akan kejujurannya dan akhlaknya yang baik. Si wanita pun berkata kepadanya, "Dia belum juga mendatangiku karena setelah dia menyelesaikan pendidikannya, dia langsung mencari pekerjaan. Dia juga harus membiayai kebutuhan ibunya, dan dia juga tidak bisa lepas dari ibunya karena dia sangat menyayanginya. Ditambah lagi karena kami jarang bertemu, juga karena keterbatasan jarak dan waktu di antara kami berdua." Mendengar hal tersebut, pada waktu itu pula si lelaki pun meminta nomor ponsel kekasihnya. Lalu dia berkata padanya, "Jika engkau berkenan, aku akan jadikan dia sebagai pegawai di proyekku dengan gaji yang cukup besar, agar dalam waktu yang singkat dia bisa melamarmu." Si wanita pun menangis karena merasa bahagia. Lalu dia memberikan nomor ponsel kekasihnya dan si lelaki itu pun langsung menelponnya dan berkata, "Bagaimana bisa kamu meninggalkan kekasihmu dan hampir saja membuatnya dilamar oleh orang lain?" Lalu kekasihnya pun menjawab dengan sopan, "Maafkan aku, sesungguhnya ini semua bertentangan dengan keinginanku. Kondisiku saat ini sangatlah sulit dan aku memiliki lebih dari satu masalah. Namun jika keadaanku memungkinkan, aku akan langsung terbang ke kampung halamanku untuk menemuimu dan juga menemuinya." Beberapa hari pun berlalu setelah perbincangan di antara mereka berdua. Si lelaki itu pun bertemu dengannya. Lalu dia memberi si kekasih wanita tersebut pekerjaan dengan upah yang besar. Kemudian lelaki itu pun berkata pada si pemuda tersebut, "Setelah aku pulang dari pekerjaanku, aku mempunyai keinginan untuk menikahinya. Dan setelah aku bertemu dengannya, getaran cintaku bertambah dan aku tidak tahu sebabnya. Dan ketika aku tahu tentangmu darinya, tidak aku temukan dalam akal sehatku kecuali hadis Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa yang memudahkan seseorang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan atasnya kesulitan di dunia dan akhirat." Mendengar hal itu, kekasih dari si wanita itu pun menjawab perkataan si lelaki, "Itu pun juga terjadi ketika aku tahu bahwa dirimu akan melamar kekasihku. Aku langsung ingat pada hadis Rasulullah SAW. Barang siapa menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat secara sempurna, maka Allah akan memberi apa saja yang ia minta, baik segera ataupun lambat. Lalu aku pun bangkit untuk berwudu dan sholat. Kemudian aku berdoa kepada Allah dengan tenang dan rasa ikhlas untuk keinginan yang aku butuhkan, seperti halnya ibuku yang sering mendoakanku. Lalu aku pun serahkan urusanku kepada Allah Azza wa Jalla, dan aku sangat yakin serta ikhlas dengan qadanya. Kemudian tak lama setelah aku berdoa, tiba-tiba engkau menghubungiku. Lalu aku pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terkabulnya hajat dan keinginanku." والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.